Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, salam sehat, salam mercy, dan salam satu aspal. Ya, langsung aja nih ke curhatan di WA-nya kali ini. Do it yourself. Nah, jadi teman-teman pasti pernah dong ya. Kalau di jalan tuh lihat motor yang lampu sennya tuh ada yang hilang satu, ada yang gelantungan, ada yang kaca mikanya hilang ya kan, terus ada yang menghadap ke atas ke bawah. Pokoknya kalau dilihat dari belakang tuh pokoknya enggak banget deh. Nah, apalagi motor custom yang nanggung-nanggung kayak gini. Aduh, pokoknya aku sering banget deh ngeliat yang hal barusan seperti yang diceritain tadi. Ada aja deh. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, lampu sen ini udah selek ya itunya, dratnya. Ya beginilah, salah satu kekurangan lampu customnya. Juga kemungkinan pasti kena paha yang bonceng, atau enggak kita juga lagi pas mau turun juga kena. Kadang bisa penyok tuh di situ. Nah, di sini aku simpen bangkai lampu sennya tuh lumayan banyak tuh kan. Nah, tapi di sini nggak sengaja malah ketemu soket atau fitting sen yang LED ya. Nah, itu padahal tadinya cuma mau nyari tumbalan doang tuh ya, buat tiang yang dratnya dol tadi tuh. Jadi di sini kepikiran nih buat ganti lampu bohlamnya ke LED. Gara-gara nemu ini nih. Nah, karena di sini banyak banget yang udah pernah aku pakai, jadi sekalian nih pengen curhat juga berdasarkan pengalaman pribadi tentang rating sen custom model-model yang kayak gini lah. Nah, model seperti ini nih yang sampai saat ini aku pakai karena emang simple. Nah, itu jadi tinggal diputar, terus iya, jadi misal lampu bohlamnya putus tuh jadi gampang kan buat digantinya. Tapi kekurangannya juga lumayan, karena air tuh bisa masuk ya dari celah-celah pertemuan tiang baut ke drat penguncinya tuh. Nah, akhirnya jadi nimbulin karat di dalam. Nah, biasanya diakalinnya pakai lem power glue, jadi biar kuat sekaligus nutupin celah yang bisa dimasukin air tuh. Nah, tapi juga rentan penyok ya, karena nih soketnya kan menyatu tuh ya sama drat penguncinya atau murnya tadi, dan kemungkinan besar rating sen ini kena kaki kita gitu ya, atau kena paha yang dibonceng. Pernah ada temen yang dibonceng tuh badannya emang gede, emang lumayan gede juga bokongnya. Jadi setelah sampai rumah baru lah sennya satu hilang dan satu lagi penyok ke bawah. Nah, kalau yang ini pasti yang suka custom nggak asing nih sama rumah lampu sen yang model kayak gini. Tapi buat aku nih di sini emang masih agak repot kalau mau ganti bohlam sennya, karena penguncinya tuh pakai skru kecil ya. Nah, dia ngadepnya ke samping. Tuh. Jadi kalau mau buka tuh agak repot ya. Nah, jadi harus buka keseluruhan baru bisa buka di skrupnya. Nah, bisa dilihat juga tuh dalamnya karat habis tuh. Nah, tapi soketnya nggak apa-apa ya. Ya itu tuh gara-gara air atau enggak embun gitu ya, pasti jadi bisa banyak karat di dalamnya. Nah, ini materialnya nih, materialnya juga beda-beda ya. Nah, kayak gini kedengeran tuh ya bunyinya. Nah, beda nih sama ini. Nah, ini emang babet nih ya, dia memang tebal, cakep lah ini. Tuh, dalamnya juga lumayan bersih, jadi nggak terlalu banyak air yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, apalagi ini nih, ini juga lumayan nih harganya nih. Nah, ini juga ada penahan soketnya, juga nggak gabung sama locknya. Kenapa nggak dipakai? Nah, itu karena bagian kaca mikanya hilang dan juga skrupnya dari samping. Nah, makanya agak repot lah pokoknya kalau dari samping tuh ya skrupnya tuh. Nah, yang ini nih ini contoh muternya terlalu nafsu nih. Jadi pas lihat kok lampunya ngadep ke bawah ya, puter aja langsung. Nah, akhirnya hancur tuh dalamnya. Iya, soalnya kan kalau yang diputer bagian rumahnya kan pasti ikutan muter tuh soketnya kan. Ya gitulah, pokoknya ini banyak banget sebenarnya yang apa ya, kurangnya lah ya. Dan ini contoh yang skrupnya dol nih. Jadi di sini aku akalin pakai isolasi bolak-balik. Tuh. Nah, itu tuh skrupnya dol,
terus dibuka-buka nggak bisa, mau nggak mau dipaksa kan. Nah tuh kan bisa kelihatan jebol. Ya pokoknya gitulah suka dukanya. Cuman nih dukanya semua nih. Cuman ada temen ya pakai model yang begini awet-awet juga tuh. Kenapa tuh ya? Aduh, jadi emang sepertinya emang balik lagi ke penaruhan letak rating sen di motor lah ya. Kalau emang sering kena kaki ya udah deh, bisa penyok-penyok juga ya. Nah ini juga nih tiangnya tadi ya. Nah itu tuh agak sering slack ya, di situ tuh. Ya jadi sekarang kita lanjut ke soket LED-nya. Ini asli lupa banget nih soket motor bebek apa matic ya, lupa nih. Nah yang pasti nih soketnya ori bukan KW1 KW2. Jadi ini pasti lebih oke daripada beli lagi yang terpisah-pisah. Nah lagian kalau sengaja beli ori pasti lebih mahal. Jadi untung banget lah nih ketemu rating sen ini nih. Nah di sini udah mulai aku potong-potong. Sebenarnya sih pengerjaannya sih gampang ya untuk buat pindah lampu boot ke LED ya. Nah ini nggak taunya udah keras sama power glue jadi nggak bisa dibuka. Aduh. Nah sekarang cari lagi buat kanibalannya. Nah ya itu dah, untungnya punya stok kanibalan. Nah di sini aku nemuin ini nih tiang yang dulu itu ternyata emang lebih kuat, lebih tebal materialnya. Terus juga punya ulirnya tuh agak panjang gitu, agak lebih sedikit panjang lah dibandingkan yang ini nih yang lebih panjang. Dia lebih mantep nih. Nah jadi untuk ukuran custom tuh di tiangnya ini cocok sama ukuran 12 ya, umur 12 tuh, jadi pas dia. Cuman ini emang udah slab ya. Nah ini mantep banget kalau yang ini, bahannya juga beda, lebih tebal. Iya udah jatuh. Nah di sini aku masukin kabelnya ke dalam tiangnya nih yang lubang, tapi nggak bisa. Aduh. Jadi tiangnya ini emang bisa masuknya cuma satu kabel. Untuk masanya tuh emang udah nempel di soketnya. Nah tinggal sekarang nih ngakalin gimana supaya masanya nih bisa nempel lah ke bodinya. Nah tapi kekurangan juga gitu ya untuk jenis sen kayak gini, kadang-kadang buat masanya tuh nggak gitu nempel ya sama bodinya lampu. Nah di sini untungnya tadi ya nemu kanibalan untuk rumah lampunya. Jadi mau nggak mau tuh emang harus dihilangin dulu tuh bekas-bekas lemnya. Nah sekarang seperti inilah kira-kira. Nah tapi lebih baik sebenarnya awalnya tuh dikasih ring ya, cuman di sini aku nggak pakai ringnya. Nah itu jadi tinggal tarik. Nah tinggal ngakalin kabel masaknya nih. Nah untuk LED itu mau masa sama positifnya tuh terserah aja. Biasanya kan merah tuh kan positif ya, nah hijaunya jadi tinggal jadi kabel masa. Kalau mau dibalik juga sah-sah aja. Iya pokoknya kalau LED mah lebih mudah sih ya. Nah cuman masukin ininya nih buat nempel ke bautnya nih agak ribet, misalnya ruang lingkupnya kecil tuh, jadi agak-agak rempong di sini. Tapi udah sekalinya dia kejepit ya udah selesai deh. Nah kayak gini sip, udah tinggal dikencengin. Nah dengan cara kayak gini mau dikencengin pun juga nggak takut ya, nggak takut penyok lagi, nggak takut muter-muter lagi soketnya. Nah tinggal di sini aku cuma iseng doang kalau yang ini nih, karena kok agak tuh, jadi kalau mau dimasukin tuh agak susah kan, karena memang nggak ada penyangganya ya di soketnya tuh, agak repot gitu. Iya loh.
sampai dikeluarin dulu. Nah kan udah repot banget nih. Ini makanya nih kalau soket asli itu ori itu emang kayak gitu tuh, lebih paten sih emang. Nah itu kan jadi agak ke depan ya lampunya. Saya kalau sama bulb kan lebih kecil ya, lampu LED ini emang agak panjang gitu, jadi mau nggak mau harus agak lebih mundur ya. Memang nggak gitu ngefek sih, cuma karena pikirannya gitu waktu lagi iseng-iseng ini. Nah akhirnya Ogut pakai lem tembak jadinya buat apa ya, buat megangnya gitu. Tuh jadi sekarang juga mau ngencanginnya juga udah nggak ragu-ragu tuh. Nah di sini Ogut bikin ini nih buat penyangga soketnya biar nggak kemana-mana dia. Tuh tinggal ditembak-tembakannya ke dalam. Ini sebenarnya sih iseng ya, jadinya sebenarnya nggak usah pakai gini-gini juga nggak apa-apa sih ya, cuman emang asli iseng aja. Nah jadi kalau dia udah ada tempatnya tuh kan jadi gampang. Nah pikirnya kayak gitu sih, nah, jadi bisa gampang dimasukin buah lampunya tuh. Nah yang ini rating sen yang di depan nih. Nah jadi rating sen di depan ini bisa dilihat tuh lumayan agak mulus nggak kayak yang di belakang. Soalnya itu dia ya, balik lagi sama penaruhan letaknya lampu sen. Yang di belakang itu ya itu deh pasti kena paha yang dibonceng atau enggak juga sama kaki kita yang naik, jadi bisa cepet penyok dia. Nah ini Ogut lagi ngakalin pakai lem pakai isolasi bolak-balik tuh. Jadi dulu pernah pakai yang kayak gini, terusnya di jalan hilang ya karena motor kan getarannya kenceng ya, terus kita kan nggak ngeliat tuh belakang kan, akhirnya hilang aja pas nyampe. Nah dengan cara kayak gini nih jadi lebih mantep lah tuh, bukanya aja udah susah nah terusnya juga bisa nempel lagi kan itunya, jadi nggak langsung jatuh. Nah jadi diakalinnya pakai lem isolasi bolak-balik. Nah sekarang jadi tinggal diinstal. Nah kalau udah install kayak gini ini udah nggak perlu khawatir buat ngencenginnya tuh, udah bisa mantep. Tapi kalau ada yang murnya agak lebih tipis sih mungkin lebih bagus ya. Oh ya satu lagi itu tuh yang penting tadi ya, harus ada ringnya tuh. Tiang masukin ring, baru masukin rumah sennya tuh, jadi lebih mantep. Ini juga lumayan sih tuh, motornya udah bisa ikut goyang ya. Jadi sekarang tinggal pasang kabel. Nah tinggal diputer-puter aja, udah kelar. Tes. Nah kan nggak nyala. Kalau nggak nyala nih jangan keburu bawahnya putus ya. Nah ini dia nih, lampu lednya jadi tinggal dibalik gitu, diputer aja. Jadi sekarang kan karena udah ada lem tembaknya itu, jadi buat masangnya tuh jadi agak lebih gampang. Nah sekarang coba lagi. Yes, mantap. Tapi ini punyanya warnanya merah ya. Ogut paling nggak demen juga sih kalau lampu sen tuh warna merah. Ini pasti bakalan diganti lah sama bulb yang warna kuning. Yes. Nah dia berubahnya jadi oranye ya iya tuh gara-gara oranye. Yes, jadi sampai di sini dulu DIY-nya kali ini. Gunakan saja apa yang ada sebelum membeli sesuatu karena mungkin aja bisa jadi sebuah kreasi kan. Yes, semoga yang berguna. Salam kreatif, salam sehat buat kita semua. Keep rock and roll, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.